Allahumma salli ala Muhammad. Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qalil wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi inda jahli wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muhalati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa syati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahman yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yafirul ghaffar dhambi wa zallati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah 130. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idza hadara Ya'qub al-maut idza qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu
millati Ibrahim, dan siapa-siapa orang yang tidak suka, yang membenci atas millati Ibrahim, atas agama yang dibawa oleh kanjeng Nabiuna Ibrahim, illa, kecuali man safih nafsah, kecuali orang itu safihah, kurang paham, kurang mengerti, kurang tahu, alias bodoh, nafsahu, atas dirinya, di kebodohan atas dirinya. Wa qad istafainahu fid dunya, dan Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh memilih siapa kanjeng Nabiuna Ibrahim fid dunya, di atas dunia ini. Wa innahu, dan sesungguhnya kanjeng Nabiuna Ibrahim fil akhirati, di akhirat nanti, laminas sholihin, dia termasuk golongan dari orang-orang yang soleh. Jadi perjuangannya kanjeng Nabiuna Ibrahim tentang pencariannya akan Tuhan itu sungguh luar biasa. Perjuangannya sungguh luar biasa. Perjuangan harus ada pengorbanan. Setiap ada perjuangan harus ada pengorbanan. Kanjeng Nabiuna Ibrahim tatkala mencari Tuhannya, tatkala beliau melihat bintang, dikira bintang itu Tuhannya. Ternyata ada cahaya yang lebih terang lagi, yaitu rembulan. Dikira rembulan Tuhannya. Malam berlalu, ada matahari yang lebih terang, lebih besar, dikira matahari Tuhannya. Terus dan terus seperti itu, sampai kanjeng Nabiuna Ibrahim menemukan Tuhannya. Perjuangannya yang luar biasa ini banyak orang yang tidak suka. Padahal kanjeng Nabiuna Ibrahim mengajarkan tauhid. Kanjeng Nabiuna Ibrahim mengajarkan hanifan, kecondongan kepada yang satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Perjuangannya juga berdakwah kanjeng Nabiuna Ibrahim sungguh luar biasa. Sampai beliau diuji oleh Allah, dibakar, dimasukkan ke dalam api yang berkobar. Hatinya berdebar-debar sambil melafazkan Allahu Akbar. Terus kanjeng Nabiuna Ibrahim cara berdakwahnya luar biasa. Tidak ada cara kekerasan yang beliau lakukan. Memperkenalkan agama tauhid. Makanya beliau terkenal dengan julukan Bapak Tauhid. Di dunia beliau jadi terpilih oleh Allah atas kegigihannya, atas perjuangannya, atas pengorbanannya. Semua, bukan cuma ini, cuma harta yang dikorbankan. Setiap tahun kanjeng Nabiuna Ibrahim menyembelih 1000 sapi, 1000 kambing, menyembelih 1000 kambing. Terus menyembelih 300 sapi, menyembelih 100 onta untuk diberikan kepada fakir miskin. Kemudian kanjeng Nabiuna Ibrahim juga diuji oleh Allah dengan kemandulan istri pertamanya yang bernama Sayyiduna Sarah.
Setelah beberapa lama Kanjeng Nabi Ibrahim gak punya anak, sampai umur 80 diberi petunjuk oleh Allah kepada istrinya, karena Kanjeng Nabi Ibrahim sangat cinta kepada anak kecil. Akhirnya suruh nikah lagi dengan Sayyiduna Hajar. Terus punya anak. Setelah punya anak, cemburu. Sayyiduna Sarah cemburu, disuruh pergi. Akhirnya nyampe lah ke lembah yang namanya Bakkah. Apa namanya? Bakkah, bukan Bekah. Bakkah. Kalau Bekah di Lumajang, itu cikal bakal peradaban tentang kehidupan di Makkah. Juga perjuangan juga di sana. Awal mula Kanjeng Nabi Adam diturunkan. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin, dan sesungguhnya Kanjeng Nabi Ibrahim fil akhirati, besok kelak, di yaumil kiamah, di hari akhir, laminas sholihin, sungguh-sungguh termasuk dari golongan orang-orang yang soleh. Apa itu solihin? Apa itu solihin? Solihin orang-orang yang melakukan amal perbuatan yang soleh, yang baik. Semoga kita digolongkan juga oleh Allah dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Semoga juga anak keturunan kita termasuk dari golongan orang-orang yang soleh, yang kelak di yaumil kiamah akan bertemu, akan berkumpul dengan para nabi dan juga Kanjeng Nabi Ibrahim. Apa sih soleh itu? Soleh itu apa? Kok selalu digandengkan ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihati? Apa sih amal soleh itu? Apa itu amal soleh? Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dama darajatan indallah wa ulaika. Di mana? Berapa dulu? Wa ulaika humul faizun. Jadi amal soleh itu pasti karena dilandasi dengan dasar keimanan kepada Allah. Apa contohnya? Wahajar, berhijrah. Hijrah di sini maknanya apa? Al hijratu minal ma'siyati ila ta'atillah. Hijrah itu maknanya perpindahan dari kebiasaan, dari perbuatan, dari keadaan yang ada maksiatnya menuju kepada ketaatan kepada Allah, itu hijrah. Terus wajahadu, dan harus berjihad, harus bersungguh-sungguh, bukan cuma omdong ngomong doang. Aku hijrah tapi sifatnya tetap pemarah. Aku hijrah tapi tetap pembicaraannya menggunjing orang. Aku hijrah tapi pakaiannya tetap yang ketat-ketat. Aku hijrah tapi tetap karaokean. Harus sungguh-sungguh, harus diperjuangkan. Bahkan bukan cuma diperjuangkan, bahkan harus ada pengorbanan kalau berjuang di jalannya Allah. Wajahadu fi sabilillah bi amwalihim. Pengorbanannya juga harus dengan
amwalihim, dengan harta kekayaan kita, bi anfusihim, dan juga dengan jiwa raga kita. Harus sungguh-sungguh, jangan separuh-separuh kalau mau berhijrah. Kalau mau dikatakan kita itu beramal yang soleh, harus yang kurang baik kita perbaiki, yang sudah baik kita harus tingkatkan. Itu namanya amal soleh. Dan semua disandarkan, dijihadkan fi sabilillah, karena mengharap ridho dari Allah. A'dama darajatan indallah, orang yang seperti itu bisa berjuang meningkatkan kehijrahannya itu. Yang tidak baik menjadi baik, yang baik ditingkatkan lagi agar lebih baik, dengan cara bi amwalihim, dengan kekayaannya dia berinfak sedekah, berinfak di jalannya Allah. Wa bi anfusihim juga dengan jiwa raga mereka, bersungguh-sungguh. Biasanya enggak sholat berjemaah, akhirnya sergap untuk sholat berjemaah. Itu kesungguhannya. Biasanya jarang sholat fardu, akhirnya sergap sholat fardu. Itu kesungguh-sungguhannya. Berkorban harus. Lagi nyenyak-nyenyaknya tidur, kita harus berkorban, bangun untuk sholat subuh, bangun untuk sholat tahajud, bangun untuk mandi dulu ya, mandi baru sholat tahajud, di situ mengaji, berzikir sampai sholat subuh. A'dama darajatan indallah, maka besok kita akan mendapatkan a'dham, kemuliaan, derajat dari Allah. Berupa apa? Kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Kalau kita sudah masuk ke dalam surga, berarti kita sebagai pemenangnya. Wa ulaika humul faizun. Jadi kita harus pagi itu harus mandi. Jangan lupa juga sebelum tidur juga kita harus bersih. Kalau keringetan mandi. Jangan sampai kita tidur membawa penyakit, gosok gigi, minimal punya wudu ya, mau tidur itu loh. Sebelum tidur kita diharuskan untuk sholat witir, terus zikir, introspeksi diri. Apa yang kita baca? Kitab kita. Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma alaika hasibah. Harus kita bisa menghisap diri kita sendiri, perbuatan kita seharian, mulai dari pagi hingga malam, mulai dari bangun tidur hingga mau tidur lagi, harus kita introspeksi diri. Yang jelek kita mohonkan ampun kepada Allah, yang baik minta kekuatan kepada Allah untuk bisa diistiqomahkan atau ditingkatkan. Nah juga ini kalian biar jadi kebiasaan, biar rezekinya sampean deres, biar rezekinya sampean barokah. Besok sebelum kalian tidur, kalian harus sudah membuang sampah yang ada di rumah kalian. Jadi harus sudah dikeluarkan sampah itu dari rumah, dari dalam rumah. Jangan sampai ada sampah yang baunya menusuk masih ada di dalam rumah. Kalau itu terjadi, malaikat pembawa rezeki akan balik, tidak mau masuk. Jangan sampai. Atau minimal harus tertutup, jadi baunya tidak menyengat. Kalau bisa dibuang sebelum sampai tidur, sampahnya itu sudah dikeluarkan, ditaruh di tempat sampah depan rumahnya. Jangan sampai ada di dalam. Karena kalau ada sampah di dalam menjijikkan dan bau busuk, itu akan menolak rezeki yang Allah berikan, menghambat rezeki, dan akhirnya menjadi penyebab kemiskinan. Jadi penyebab kemiskinan diantaranya adalah membiarkan sampah yang
berbau busuk ada di dalam rumah kita semalam suntuk ya. Idza qala lahu rabbuhu, dan ketika berkata lahu atas kanjeng Nabi Yuna Ibrahim, rabbuhu, Tuhannya kanjeng Nabi Yuna Ibrahim, aslim, berserah dirilah, jadilah engkau seorang muslim, berjiwa Islamlah. Qala, dawu kanjeng Nabi Yuna Ibrahim, aslamtu li rabbil alamin, aku berserah diri, aku pasrah, aku sami'na wa ata'na li rabbil alamin, kepada Robnya seluruh alam. Kenapa kok perintahnya aslim, berserah dirilah, kok jawabannya aslamtu li rabbil alamin, kok bukan aslamtukah? Kok li rabbil alamin, kok enggak aku berserah diri kepada engkau? Kenapa kok li rabbil alamin? Mengajarkan untuk kita penerus perjuangan dakwah dari kanjeng Nabi Yuna Ibrahim, terus Yakub, Ismail, Ishak, semua itu sampai kepada kanjeng Nabi Yuna Muhammad, untuk selalu menanamkan ketauhidan di dalam dada kita. Jadi sedikit-sedikit kita, kalau untuk ketauhidan kita harus bisa mendakwahkan, bisa memberi manfaat kepada yang lain untuk mengenalkan siapa Rob kita. Yang pasti Tuhan kita adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Wa wassa biha, dan berwasiat biha atasnya siapa? Ibrahim, kanjeng Nabi Ibrahim, banihi, kepada anak-anaknya, wa Yakub, dan juga demikian terjadi kepada kanjeng Nabi Yakub, atau yang kita sering sebut dengan Israil. Ya baniyah, wahai anak-anakku, Inna Allah astafa, sesungguhnya Allah astafa, memilih, lakumuddin, atas kalian, ad-din, sebuah agama, fala tamutunna, maka janganlah kalian mati, illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan muslim. Ini sama seperti yang sering kita dengar di khutbah-khutbah Jumat, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sama seperti ini. Jadi keturunannya kanjeng Nabi Ibrahim ini kebanyakan keturunan dari orang-orang yang bertakwa. Kanjeng Nabi Ibrahim bertakwa, kanjeng Nabi Ibrahim orang yang soleh, doanya juga istijabah, anak-anaknya jadi orang yang soleh, jadi orang yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah. Jadi yang diwasiatkan kanjeng Nabi Ibrahim dan juga kanjeng Nabi Yakub kepada anak-anaknya, janganlah kita mati, janganlah kita meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Jangan sampai Allah memurtadkan kita. A'udzubillah, jangan sampai Allah mengambil keimanan dari dalam dada kita. A'udzubillah, semoga dijauhkan ya. Am kuntum syuhada, atau apakah kalian syuhada, menyaksikan bisa dengan mata kepala, bisa menyaksikan dengan pendengaran, bisa menyaksikan dengan panca indera, kulit, perasa, bulu. Tentang apa? Idh hadara Ya'qub al-maut, ketika datang Ya'qub al-maut, datang kepada Yakub apa? Al-maut, datang kematiannya kanjeng Nabi Yakub. Idz qala, berkata kanjeng Nabi Yakub li bani, atas anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, apa yang kalian sembah, apa yang kalian
abdi mim ba'di, setelah kematianku ini. Nanti kalau aku sudah meninggal, terus kalian itu mau menyembah apa? Apa yang kalian sembah setelah kematianku ini? Qalu, menjawab anak-anaknya Kanjeng Nabiuna Yakub. Siapa? Anak-anaknya Kanjeng Nabiuna Yakub siapa? Nabi Yusuf, terus Benyamin, terus bukan Bentu itu. Qalu na'budu ilahaka. Anak-anaknya Kanjeng Nabiuna Yakub berkata, na'budu, kami akan menyembah, ilahaka, Tuhannya engkau wahai Abah. Ilahaka, Tuhan engkau ya Abah, wa ilaha abaika, dan juga Tuhannya kakekku atau ayahnya engkau wahai Abah. Siapa? Ibrahim, Kanjeng Nabiuna Ibrahim, wa Ismail, dan juga Kanjeng Nabiuna Ismail, wa Ishaq, dan juga Kanjeng Nabiuna Ishaq. Ilahau wahidah, Tuhan yang satu atau esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami termasuk dari golongan orang-orang yang berserah diri atau golongan orang-orang yang Islam. Tilka ummatun qad khalat, itulah umat qad khalat, sungguh terjadi di waktu yang masa lampau, waktu dulu. Laha ma kasabat, atas mereka apa yang mereka perbuat. Walakum ma kasabatum, dan atas kalian apa yang kalian perbuat. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan tidak bertanggung jawab kalian atas apa yang mereka lakukan di masa lampau. Yang mereka lakukan, orang lain yang melakukan, kita nggak bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab adalah dirinya sendiri. Kullu nafsim ma kasabat rohina. Kullu nafsim ma kasabat, masa gitu. Kullu nafsim bima kasabat rohina. Gimana? Kullu nafsim bima kasabat rohina. Setiap diri, setiap jiwa akan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka perbuat. Kalau atas dirinya, ya yang mereka perbuat sendiri, yang mereka harus bertanggung jawab. Karena setiap diri adalah seorang pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap jiwa, setiap diri adalah seorang pemimpin, dan setiap pemimpin harus bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Termasuk diri kita sendiri harus bisa bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Jadi seorang pemimpin yang kita contoh adalah termasuk Kanjeng Nabiuna Ibrahim. Kanjeng Nabiuna Ibrahim bukan hanya untuk kesejahteraan dirinya, namun kesejahteraan orang banyak. Mulai dari dia berkorban tiap tahun dengan 1000 kambing, 300 sapi, 100 onta, itu untuk kemaslahatan orang banyak. Boleh kita tiru, bahkan wajib kita tiru. Apalagi bentar lagi kita akan melakukan yang namanya Aidul Adha, atau terkenal dengan Aidul Kurban. Jadi kita harus berkurban dengan cara apa? Bi amwalihim, beli tuh kambing harganya 2 juta, nanti dipotong tatkala selesai sholat Aidul Adha, dipotong. Niru-niru didik-didik, nggak usah banyak-banyak. Tiap tahun kita harus berkorban minimal satu kambing. Nggak punya kambing, Pak, punyanya ayam, nggak apa-apa, 1 ayam.
nggak punya ayam Pak, telurnya aja dikorbankan ya. Jadi korban itu minimal adalah kambing. Berkorban satu kambing satu keluarga boleh, tapi harus istiqomah tiap tahun harus berkorban. Jangan sampai sekarang korban 3, besok gak kurban tiap tahun, walaupun hanya 1 ekor kambing. Istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 kemuliaan, 1000 karomah. Istiqomah itu jauh juga lebih dicintai oleh Allah daripada yang tidak istiqomah. Walaupun kecil, jauh lebih dicintai oleh Allah. Gimana hadisnya? Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Gimana? Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai oleh Allah adalah amal yang istiqomah walaupun itu sedikit. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Jadi harus kita, Kanjeng Nabi Ibrahim ini kita harus jadikan contoh juga. Makanya setiap kita sholat, kita tatkala bersolawat pasti ada keluarganya Kanjeng Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawah